Selamat pagi Pak Susanto dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 Ekomen B 2019. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab teori permintaan. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Pradono Yurki, ada Adibah Kurnia Azahro, ada Ahmad Rizaldi, Aisyah Ninda, dan ada Anastasia Elena. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, di sini saya akan memberikan gambaran umum dulu kepada teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang permintaan secara global. Di sini ada permintaan, tapi juga ada penawaran. Tapi kita akan lebih fokus pada permintaannya. Nah, permintaan itu pasti ada hubungannya dengan harga dan jumlah banyaknya barang yang diminta. Nah, semisal saya beri contoh, kalau harga barang itu murah, maka masyarakat akan beli dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, ketika barang mengalami kenaikan, maka masyarakat akan beli dalam jumlah yang sedikit. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh pendapatan mereka. Jika pendapatan mereka naik, barang yang mereka beli juga akan semakin banyak. Dan berlaku juga sebaliknya, ketika sedang dalam kondisi kayak COVID seperti ini, pendapatan semua orang akan turun dan kita semua akan saling berhemat. Nah, ketika itu penawaran juga akan turun dan turun secara global. Itu sesuai dengan hukum permintaan yang mengatakan bahwa ketika faktor berpengaruh lain itu tetap konstan, jadi nggak ada faktor yang mempengaruhi selain jumlah produk yang diminta, akan turun ketika harga naik. Nah, hukum permintaan mengatakan seperti itu. Nah, itu tadi adalah sedikit contoh pengaruh-pengaruh dari permintaan. Nanti kita akan masuk lebih ke dalam lagi, teori permintaan itu seperti apa, terus konsepnya seperti apa, dan kita akan lebih mempelajarinya lagi. Baik, sekarang kita akan mencoba mempelajari dulu dan membaca apa itu kurva permintaan pasar. Nah, di sini sudah tampak ya. Coba kita lihat dulu di kurva nomor 1 itu individual 1. Kita lihat bahwa di sumbu yang ke atas PX itu adalah harga, dan yang ke kanan itu QDX yang berarti permintaan. Nah, kurvanya itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau kita terjemahkan, jadi ketika harganya itu sebesar 200, yaitu PX nya 200, maka permintaannya itu akan sebesar 1. Nah, ketika harganya itu 100, maka permintaannya akan bernilai sebesar 3. Nah, di sini kita artikan bahwa ketika harga itu sebesar 2, yaitu tinggi katakan, maka permintaannya juga akan rendah, cuman 1. Nah, ketika harga barang itu ternyata turun menjadi 100, maka permintaannya akan naik menjadi 3. Analoginya, jika kita melihat barang yang murah, kita akan tertarik dan ingin membelinya, maka permintaan juga akan semakin naik, seperti itu. Nah, di sini kan ada kurva individual 1, individual 2, dan ada kurva pasar. Nah, kurva pasar itu adalah titik perhatian utama perusahaan untuk pembuatan keputusan manajerial. Kurva pasar itu terdiri dari gabungan kurva-kurva individual. Nah, di sini kurva pasar itu terbentuk dari penjumlahan kurva individual 1 dengan kurva individual 2, sehingga kurva pasar nanti akan menjadi penentu keputusan manajerial dalam perusahaan tersebut. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar permintaan.
Nah, setelah kita tadi belajar tentang secara umum apa itu permintaan, sekarang kita belajar bahasa matematikanya. Nah, di sini barang atau permintaan barang atau jasa itu notasinya QDX. Q untuk kuantitinya, banyaknya, D untuk demand-nya, permintaannya, dan X untuk barang atau jasanya itu apa. Nah, QDX atau permintaan suatu barang atau jasa itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Yang pertama ada harga dari barang atau jasanya itu sendiri, PX, price. Nah, terus ada pendapatan konsumennya yang dinotasikan I, income. Nah, setelah itu ada harga barang atau jasa yang berkaitan, yaitu PY. Nah, kalau PX itu harga barang jasanya itu sendiri, kalau PY itu selain harga barang jasanya itu. Misal PX itu air mineral A, nah PY itu bisa air mineral B, C, D atau F gitu. Nah, misal PY itu harganya lebih rendah dari produk A tadi atau mungkin lebih tinggi, pasti akan berpengaruh tentang kepada permintaan dari PX-nya itu. Nah, selain itu juga ada selera konsumen, notasinya T. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor lain, ada N, F, A. N itu banyaknya konsumen potensial, F untuk fitur kita, dan A untuk pengeluaran iklan yang dikeluarkan. Nah, dalam bentuk model matematisnya, di sini rumusnya QDX sama dengan, nah seperti itu, bisa teman-teman lihat ya. Permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Struktur pasar seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopolistis, pasar oligopoli, pasar monopoli yang dihadapi oleh perusahaan akan menentukan permintaan atas komoditi yang dihasilkannya. Permintaan yang dihadapi oleh perusahaan juga ditentukan oleh jenis komoditi yang dijualnya, apakah barang tersebut tahan lama ataukah barang tersebut tidak tahan lama. Perusahaan yang menghasilkan barang tahan lama mempunyai permintaan yang tidak stabil, yang dikarenakan barang tahan lama dapat disimpan untuk waktu yang lama, tetapi permintaan tersebut tidak pasti. Yang kedua, penggantian barang tahan lama akan didenda karena bisa dirawat atau diperbaiki, seperti mobil yang sudah rusak atau modelnya sudah lama. Pemilik lebih memilih untuk memodifikasi atau memperbaiki mobil tersebut ketimbang untuk membeli yang baru. Sebaliknya, berbeda dengan barang yang tidak tahan lama seperti makanan, sabun, pasta gigi, yang merupakan komoditi yang mudah diperoleh karena keterusannya dalam memproduksi dan permintaannya berputar dengan cepat. Kemudian, fungsi permintaan yang dihadapi perusahaan dirumuskan oleh QX sama dengan A0 plus A1PX plus A2N plus A31A plus A3I plus A4PY plus A5T. Dengan keterangannya yaitu QX mengacu pada kuantitas, A merupakan konstanta, PX merupakan harga komoditas yang dibicarakan, N merupakan jumlah konsumen dalam pasar, I merupakan pendapatan konsumen, P merupakan harga komoditas yang berhubungan, dan T merupakan selera konsumen. Permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan akan menentukan jenis dan kuantitas dari input sumber daya yang harus dibeli atau disewa oleh perusahaan guna memenuhi permintaan barang dan jasa yang dijual. Kemudian elastisitas permintaan terhadap harga. Hukum permintaan menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Karena hubungan terbalik itu kurva permintaan digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah atau terbalik, atau berarti slope-nya negatif. Dan elastisitas harga permintaan ini menunjukkan persentase perubahan kuantitas yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga komoditi yang bersangkutan sebesar 1%. Kemudian rumus dari elastisitas harga permintaan sendiri adalah persen perubahan kuantitas yang diminta per persen perubahan harga komoditi, yang akhirnya dirumuskan sebagai delta Q per delta P dikali P per Q. Elastisitas ini akan bernilai negatif. Hal ini disebabkan karena berlakunya hukum permintaan, yaitu apabila harga komoditi mengalami kenaikan atau delta P bernilai positif, maka delta Q akan bernilai negatif yang digambarkan oleh kurva di slide sebelumnya. Kemudian ada dua cara menghitung elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan titik,
yang merupakan koefisien elastisitas harga permintaan antara suatu titik pada kurva permintaan, yang dirumuskan sebagai elastisitas harga permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Perhitungan ini digunakan ketika kita ingin mengetahui elastisitas harga permintaan pada suatu titik tertentu, dan perhitungan akan menjadi tidak akurat jika perubahan antara kedua variabel sangat besar. Kemudian yang kedua yaitu elastisitas harga permintaan busur. Elastisitas harga permintaan busur adalah koefisien elastisitas harga permintaan antara dua titik pada suatu kurva permintaan. Elastisitas busur dihitung dengan menggunakan nilai titik tengah antara dua titik yang akan dihitung nilai koefisiennya, yang dikenal sebagai elastisitas harga permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P2 plus P1 per Q2 plus Q1. Kemudian hubungan elastisitas harga permintaan dan penerimaan. Elastisitas harga permintaan juga menunjukkan efek perubahan harga komoditi terhadap penerimaan total atau total revenue yang dihasilkan dari penjualan komoditi tersebut. Hal ini dapat terjadi karena TR sama dengan P kali GT atau TR sama dengan harga dikali kuantitas, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana efek adanya perubahan harga terhadap penerimaan total. Kemudian hubungan antara elastisitas harga permintaan, TR dan MR sebagai berikut. Pada saat TR naik, MR bernilai positif dan EH lebih dari 1 atau elastis. Yang kedua, pada saat TR mencapai nilai maksimum, pada saat itu MR bernilai 0 dan EH sama dengan 1 atau uniter. Dan ketiga, itu pada saat TR turun, MR akan bernilai negatif dan EH kurang dari 1 atau tidak elastis. Dari hubungan antara MR dan elastisitas harga tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Marginal revenue sama dengan P atau price dikali 1 plus 1 per elastisitas harga permintaan. Dari sini bisa ditetapkan bahwa bila permintaan bersifat uniter, dan pada saat MR sama dengan 0, pada saat itu TR maksimum. Dan ini merupakan kurva dari marginal revenue dan elastisitas harga permintaan yang kiri. Yang kanan merupakan kurva marginal revenue, total revenue, dan elastisitas harga, yang mana kurvanya seperti yang sudah diterangkan di slide sebelumnya. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya adalah mengenai elastisitas harga, penerimaan total, dan pendapatan marginal. Yang pertama adalah elastisitas harga atau price elasticity, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga barang tersebut. Kemudian yang kedua, penerimaan total atau total revenue merupakan hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit. Fungsi penerimaan umumnya bersifat linier karena tidak ada alasan mengapa penerimaan menurun bila produksi meningkat, kecuali bila harga jual menurun karena produksi meningkat atau teori penawaran. Yang ketiga adalah pendapatan marginal atau marginal revenue, yaitu tambahan pendapatan yang diperoleh dengan tambahan satu unit penjualan dalam jangka pendek pada kondisi persaingan. Hal tersebut merupakan harga pasar. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga? Yang pertama adalah adanya barang substitusi. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak dan semakin dekat barang substitusi suatu komoditi, semakin elastis harga permintaan komoditi tersebut. Yang kedua, tingkat pentingnya komoditi tersebut bagi kelangsungan hidup. Dapat dikatakan bahwa semakin penting suatu komoditi bagi kelangsungan hidup, semakin rendah elastisitas harga permintaannya. Yang ketiga, persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk komoditi tersebut. Artinya, semakin besar persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, semakin elastis permintaan atas komoditi tersebut. Kemudian yang keempat, lama waktu untuk mengambil keputusan pembelian atas komoditi tersebut. Dapat dikatakan semakin lama waktu untuk melakukan pertimbangan membeli suatu komoditi, semakin elastis permintaan atas komoditi tersebut. Jadi dapat disimpulkan, faktor yang menentukan elastisitas harga suatu permintaan, yang pertama, permintaan untuk suatu barang akan lebih elastis jika mempunyai banyak substitusi yang dekat, memiliki keterbatasan untuk ditemukan, dan setiap waktu memungkinkan untuk mengatur perubahan harga. Yang kedua, permintaan untuk suatu barang akan kurang elastis jika mempunyai barang substitusi yang sedikit, mudah ditemukan, dan sedikit waktu yang memungkinkan untuk mengatur perubahan harga. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai elastisitas pendapatan suatu permintaan.
Selanjutnya, elastisitas permintaan titik dari pendapatan juga memberikan hasil yang berbeda-beda tergantung kepada apakah pendapatan meningkat atau menurun. Untuk menghindari hal tersebut, kita biasanya mengukur elastisitas permintaan busur terhadap pendapatan. Ini menggunakan rata-rata dari pendapatan awal dan baru, dan juga rata-rata dari kuantitas awal dan baru. Dengan melakukan hal tersebut, akan mendapatkan hasil yang sama pada saat pendapatan meningkat atau menurun. Untuk rumus elastisitas busur pendapatan adalah sebagai berikut. Hubungan antara kuantitas yang diminta dengan tingkat pendapatan dapat positif atau negatif. Hubungan yang positif berarti bila pendapatan naik, maka kuantitas yang diminta juga naik. Dan sebaliknya, bila pendapatan turun, kuantitas yang diminta juga akan turun. Tanda positif atau negatif dalam elastisitas pendapatan ini penting untuk interpretasi, yaitu berdasar tanda elastisitas pendapatannya, kita bisa mengetahui jenis komoditi yang bersangkutan. Secara singkat, keterkaitan besarnya elastisitas pendapatan dan kelompok komoditi dapat dituliskan sebagai berikut. Jika elastisitas lebih dari 0 atau positif, komoditi merupakan barang normal. Jika sama dengan positif mendekati 0, komoditi merupakan barang kebutuhan pokok. Kemudian elastisitas sama dengan positif sangat besar, komoditi merupakan barang mewah. Dan elastisitas sama dengan 0, komoditi merupakan barang independen terhadap pendapatan. Kemudian apabila elastisitas kurang dari 0 atau negatif, komoditi merupakan barang inferior. Berikutnya adalah elastisitas silang atau cross elasticity, adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta atas komoditi X yang disebabkan karena perubahan harga komoditi Y sebesar 1%. Untuk rumus elastisitas titik silang adalah sebagai berikut. Elastisitas sama dengan persen perubahan kuantitas yang diminta dari X dibagi persen perubahan harga Y. Kemudian untuk fungsi linear, rumusnya adalah sebagai berikut. Dan untuk elastisitas busur silang, rumusnya adalah seperti berikut. Selanjutnya, keterkaitan antara besarnya elastisitas silang dengan sifat hubungan antara komoditi X dan Y adalah sebagai berikut. Apabila elastisitas lebih dari 0 atau positif, maka X dan Y bersifat saling substitusi. Kemudian apabila elastisitas sama dengan 0, maka X dan Y bersifat saling independen. Dan apabila elastisitas kurang dari 0 atau negatif, maka X dan Y bersifat komplement. Lalu ada elastisitas iklan. Elastisitas iklan digunakan untuk mengukur responsivitas penjualan terhadap perubahan pengeluaran iklan. Walaupun konsep ini merupakan konsep elastisitas yang kurang umum, namun dapat memberi gambaran derajat kepekaan kuantitas yang dapat dijual bila pengeluaran iklan diubah. Elastisitas iklan dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus pada slide sebelumnya juga dapat digantikan dengan rumus yang ada di slide ini. Dari besarnya nilai elastisitas iklan, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai elastisitasnya, semakin responsif pula penjualan terhadap perubahan pengeluaran iklan. Misalnya, elastisitas iklan sebesar 10 menunjukkan penjualan akan naik sebesar 10% untuk setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1%. Bila nilai elastisitasnya semakin besar, berarti penjualan akan naik lebih banyak dengan kenaikan pengeluaran iklan yang sama sebesar 1%. Bahasan selanjutnya adalah faktor lain yang berhubungan dengan analisis permintaan. Di sini ada yang pertama globalisasi pasar, yang kedua hubungan antara preferensi pada permintaan pasar, yang ketiga biaya penjualan, keempat rantai pasokan dan logistik, dan yang terakhir adalah hubungan antara konsumen dan manajer. Kelima faktor ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada dua topik bahasan selanjutnya, yaitu adalah terkait electronic commerce dan juga hubungan antara permintaan dengan keputusan manajerial. Selanjutnya ada electronic commerce atau e-commerce, di mana bentuk perdagangan dan bisnis dilakukan seluruhnya melalui internet, mulai dari produksi, periklanan, penjualan, distribusi produk dan jasa dari perusahaan ke perusahaan, hingga dari perusahaan ke konsumen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa e-commerce merupakan bentuk atau hasil dari globalisasi pasar, di mana yang kita ketahui bahwa dulu, kegiatan jual beli hanya dilakukan secara langsung atau secara tradisional. Tetapi, karena adanya e-commerce,
transaksi jual beli dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, bahkan tanpa perlu bertemu antara pembeli dan penjual. Lalu di sini ada keuntungan dari e-commerce sendiri. Yang pertama adalah jarak dan waktu. Pembeli tidak perlu menghabiskan banyak waktu mereka untuk pergi ke toko fisik atau ke toko offline untuk membeli suatu produk atau jasa, sehingga mereka dapat menghemat waktu mereka. Yang kedua, kenyamanan bagi pembeli untuk memilih produk. Selain menghemat waktu, pembeli juga akan lebih nyaman untuk melakukan pencarian. Hal ini dapat dilakukan kapanpun, sehingga pembeli memiliki kenyamanan dalam proses memilih produk dan jasa atau memilih toko mana yang akan dilakukan transaksi. Yang ketiga, menekan biaya produk. Selain keuntungan bagi pembeli, penjual juga dapat diuntungkan karena menggunakan e-commerce ini. Penjual dapat menekan biaya produk mereka, sehingga sering kita lihat hampir sebagian besar barang di e-commerce itu justru lebih murah daripada barang di toko fisik. Hal ini karena penjual dapat menekan biaya produk mereka dengan tidak perlu menyewa gudang lebih dan sebagainya. Yang keempat, penjual dapat melakukan pendataan, perencanaan, dan strategi yang lebih rinci dan sesuai, di mana akhirnya penjual dapat dengan mudah mengetahui perkembangan atau pertumbuhan bisnisnya. Lalu, dari data tersebut, penjual dapat melakukan perencanaan dan strategi apa yang paling cocok untuk bisnis dan perdagangan mereka. Di sini ada hubungan antara permintaan dengan keputusan manajerial. Yang pertama, perusahaan harus mempunyai informasi yang baik dan layak mengenai fungsi permintaan akan produknya agar dapat membuat keputusan operasional yang efektif baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu yang kedua, teori permintaan memberikan pengetahuan kepada pihak manajemen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan kuantitas yang dibeli atas komoditi yang dihasilkan atau dijual perusahaan. Dengan pengetahuan ini, perusahaan dapat memperkirakan besarnya kuantitas yang diminta pada suatu periode waktu tertentu dalam menetapkan tingkat produksi atau tingkat persediaan dasar. Selanjutnya, apabila diprediksi akan terjadi penurunan permintaan, maka perusahaan dapat melakukan tindakan antisipatif atau manipulatif yang dapat mendorong permintaan kembali ke atas. Nah, di sini perusahaan dapat melakukan tindakan antisipatif antara lain seperti melakukan diskon, terus juga menambah jasa layanan, lalu diperkuat untuk pemasarannya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, teori permintaan juga menerangkan sifat hubungan antara tingkat harga dengan kuantitas barang yang diminta. Yang terpenting dari hal ini adalah harga barang lain, pendapatan para pembeli, distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ekspektasi tentang keadaan di masa depan. Yang terakhir, setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Jadi, jika perusahaan menaikkan harga atau menurunkan harga, maka permintaan terhadap barang tersebut berbanding terbalik. Jika harganya mahal, maka permintaan terhadap barang tersebut turun. Akan tetapi, sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut, berbeda di antara satu barang dengan barang lainnya. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang perubahan kuantitasnya sangat kecil. Contohnya pada barang-barang primer, elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Lalu kita lanjut saja ke kasus penyelesaian soal. Pertanyaannya adalah, manajemen toko makanan McPablo telah menyelesaikan studi permintaan mingguan untuk taco penuh di 53 pasar regional. Studi tersebut mengungkapkan bahwa Q sama dengan 400 min 1200 P plus 8A plus 55 pop plus 800 P, di mana Q adalah jumlah taco yang terjual per toko per minggu, A adalah tingkat pengeluaran iklan lokal dalam dolar, pop menunjukkan populasi lokal dalam ribuan, dan P adalah harga rata-rata taco pesaing lokal. Untuk outlet McPablo tertentu, P sama dengan Xis 1,50, A sama dengan Xis 1000, pop sama dengan 40, dan P sama dengan Xis 1. A. Perkiraan penjualan mingguan untuk kedai Pablo ini. B. Berapa elastisitas harga taco saat ini.
berapa elastisitas iklan. Dan C, haruskah McPablo menaikkan harga takonya? Mengapa atau mengapa tidak? Lalu kita sampai di slide pembahasan. Permintaan dan harga. Permintaan merangkum perilaku konsumen di pasar. Misalnya, bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga barang atau pengeluaran iklan. Elastisitas harga permintaan pada gilirannya mengukur reaksi konsumen terhadap modifikasi harga. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus menaikkan harga. Sementara nilai absolut dari elastisitas harga harus lebih rendah. Untuk penyelesaiannya, A. Penjualan mingguan untuk gerai McPablo Q sama dengan 400 min 1200 dikali 1,5 plus 8 dikali 1000 plus 55 dikali 40 plus 800 dikali 1 hasilnya sama dengan 9.600. Jadi penjualan mingguan sama dengan 9.600 tako. B. Elastisitas harga dan elastisitas iklan. Elastisitas harga permintaan sama dengan negatif 1200 dikali 1,5 per 9.600 hasilnya negatif 0,1875. Untuk elastisitas permintaan iklan itu 8 dikali 1000 per 9.600 dan hasilnya 0,8033. Jadi negatif 0,1875 adalah elastisitas harga permintaan, sedangkan elastisitas iklan dari permintaan sama dengan 0,8333. Yang C, McPablo harus menaikkan harga takonya karena berada di segmen permintaan tako yang tidak elastis. Elastisitas harga permintaan sangat rendah. Dengan demikian, persentase penurunan penjualan akan jauh lebih kecil daripada persentase kenaikan harga, yang berarti McPablo dapat meningkatkan total pendapatan dan keuntungan dengan menaikkan harga tako. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya bila ada salah kata kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya.